Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi qad ja'ala al-Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumil mi'ad, amma ba'd. Para bapak dan ibu jamaah Masjid Paripurna Darul Aman yang dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji mari kita persembahkan kepada Allah yang telah menjadikan Al-Qur'an ini sebagai hudan, sebagai petunjuk bagi seluruh manusia, hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan Al-Quran itu juga dijadikan oleh Allah setelah orang mendapatkan hidayah. Hidayah Allah itu bertingkat-tingkat, bermacam-macam, sesuai dengan kemampuannya. Allah katakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran ini dan kami pula yang akan menjaganya. Makanya Allah titipkan Al-Quran ini kepada masing-masing kita. Dan itu insya Allah sampai kiamat gak akan hilang. Sesuai dengan makom kita. Ada yang Allah titipkan Al-Quran itu pada anak-anak kecil. Sekarang ini banyak program namanya Hafiz Cilik. Coba ya. Anak umur 7 tahun kok udah 30 juz. Anak saya ini umurnya 13 tahun. Alhamdulillah sudah hafal 30 juz. Allah titipkan Pak pada anak-anak 30 juz di kepalanya. Allahu Akbar. Tapi itu enggak banyak. Yang hafal 30 juz di usia muda itu enggak banyak. Ada yang Allah titipkan surat-surat tertentu. Wah, ini umum nih Pak. Besok malam Jumat ngajinya surat Yasin ya Pak ya. Sampai hafal surat Yasin itu. Yang lain enggak, ya enggak apa-apa. Allah titipkan kepada Pak Haji surat Yasin aja udah. Piara tuh baik-baik. Lihat Pak, ini cara Allah menjaganya Pak. Makanya andainya kitab ini nggak ada sekalipun orang jahat gitu ya, dibakar lah, ya, seperti pada zaman keislaman dulu tahun 1258 ketika Baghdad itu dihancurkan oleh
Hulagu Khan. Sampai sungai Efrat, sungai Tigris itu menjadi hitam gara-gara banyaknya kitab dibakar. Kitab boleh dibakar, Pak, tapi Quran tetap di kepala orang-orang Islam. Ada juga ya selain Yasin biasanya. Ada juga orang yang suka Ar-Rahman. Ada juga yang Waqiah, suka Tabarok. Jadi cara Allah nitipkan itu seperti itu, Pak. Ada yang sempurna 6.000 sekian ayat, ada yang 83 ayat Yasin, ada yang sekian ayat, ada juga yang langganan 6.000 gak hafal, ya Pak ya, 83 gak hafal, Ar-Rahman gak hafal, Waqiah gak hafal, tapi Mu'awwizatain hafal, ya Pak ya, Al-Falaq, An-Nas. Itu ada juga ya Pak, yang Al-Falaq, An-Nas gak hafal juga, tapi kulhu insya Allah hafal. Sehingga kalau sholat, nah jujur aja lah Pak Haji misalnya, izin Pak Haji ya, kalau sholat sendirian setelah Fatihah surat apa Pak? Kalau sendirian nih sholat, surat apa biasanya Pak? Insya Allah rata-rata kulhu. Ya Pak ya, imam kita tadi panjang suratnya itu, karena jadi imam. Coba kalau sholat sendirian, insya Allah langsung walallin amin. Ya Pak ya, itu kalau sholat sendirian. Otomatis, nah Ibu udah, ya Bu ya, itu sudah sambungannya itu. Nah yang kita bahas sekarang Fatihah. Fatihah ini siapa yang nggak hafal? Ya, maka Fatihah disebut dengan yang kita kaji kemarin, Ummul Quran, Ummul Kitab. Kita kemarin baru sampai pada Bismillah, belum selesai kan? Bismillah. Allah yang berada di awal ayat Bismillah ini, Allah itu dijawab surat Al-Kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Makanya mengenal Allah itu melalui 3 cara. Allah itu dikenal dengan 3 cara, Pak. Yang pertama al-adhkar. Yang kedua al-ad'iyah. Yang ketiga al-ibadah. Ini semuanya jamak. Ini jamak. Ini mufradnya dzikir, ini doa, ini ibadah. Ketika disebut Allah, maka kita ingat dengan 3 langkah ini. Dan surat Thaha itu Allah katakan, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Innani, Allah deklarasikan, sesungguhnya aku Allah la ilaha illa ana,
tiada Tuhan selain aku, kata Allah, fa'budni, maka beribadahlah kepadaku, wa aqimis sholata li dzikri, dan tegakkanlah salat semata-mata li dzikri, untuk mengingat aku. Makanya Imam Nawawi itu menulis kitab namanya Al-Adhkar. Tebal segini juga kitabnya itu, zikir-zikir. Dalam Islam itu zikir ini utama. Zikir ma'thurat yang kita lakukan setiap saat. Ya, selesai sholat itu Pak ya. Dari mulai istighfar, tasbih, itu disusun. Selesai itu baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, takbir 33. Itu zikir yang ma'thurat, zikir ringan, zikir ringan, umum. Umumnya kita yang sibuk ini, biasa zikirnya zikir ringan. Ini kalau ngaji kan bubar, karena pengajian kita bertahan sebentar. Tapi ada juga orang-orang yang mendalami zikir itu, yang terkenal dengan istilah thariqah. Seperti pesantren belakang kita ini, Babu Salam, Syekh Abdul Wahab Rokan. Itu kaitannya dengan Medan. Di mana tuh Pak? Di Besilam. Nah, saya ke sana itu. Iya. Pakai suluk. Dalam kelambu. Iya Pak ya. Ada orang bilang, karajo orang kok, iko karajonyo. Jangan dipikir zikir itu gak kerja Pak. Kalau nggak ada lah orang yang sebagai pakunya bumi yang ahli zikir, ini udah lama kiamat kita. Sama dengan kalau dalam keluarga itu nggak ada yang berusaha ngafal Quran, kiamat rumah tangga ini. Karena di akhirat nanti itu salah satu yang melapangkan kita, cepat kita mereka syafaat itu karena ada anak kita yang hafal Quran. Orang tuanya dikasih mahkota, lalu 10 keluarga lainnya itu ikut dimudahkan. Makanya kalau ada anak kita yang punya bakat ngapal Quran, Pak, dukung rame-rame. Dukung rame-rame. Bapak nggak sempat ngapal Quran, udah iuran untuk anak ini supaya cepat. Insya Allah Bapak termasuk dipanggil itu. Gitu Pak. Minimal satu keluarga itu ada lah yang hafal Quran satu minimal. Anak Bapak 10, satu orang hafal Quran. Yang 10 ini saling dukung. Kalau ada keluarga kita itu yang memang punya bakat ahli zikir, dukung dia Pak. Supaya tasbihnya berputar. Yang ahli zikir ini nggak tanggung-tanggung sekali putar Pak. 5.000, 7.000. Suluknya 40 hari. Dukung Pak. Kita yang sibuk ini nggak sempat.
Kadang mutar tasbih 33 aja kadang nggak sempat, Pak. Apalagi ribuan. Orang yang sudah zikirnya mantap, itu sampai pada keputusan disebut dengan faqta yaqinan bifuadik. Orang kalau sudah zikirnya itu kayak guru ya Pak ya. Kayak guru. Jangan dibuat-buat sendiri. Itu kenapa kita kalau sholat zikirnya jahar. Ya Pak ya. Imam kita tuh guru kita itu. Kok zikirnya gini? Iya, aku imamku Ustadz itu. Karena kalau zikir nggak pakai guru, apalagi torikoh Pak, itu banyak yang nyeleneh nanti jadinya. Sudah ada yang ketahuan, ya. Ada gurunya Pak. Syekh-syekh kita itu dulu, maka mereka dapat karomah. Kalau orang karomah itu Pak, Masya Allah tak usahkan hidup, mati aja bisa menghidupi orang. Ya buktinya apa? Yang berziarah tiap saat datang. Kalau di Jawa itu namanya ziarah Wali Songo, Pak. Masya Allah. Itu ratusan bus tiap hari, Pak. Gus Dur itu wali ke-10 sekarang. Ya percaya nggak percaya, yakin nggak yakin, jelas orang berdoa di sana, zikir di sana. Jadi jangan meremehkan ahli zikir, Pak. Ya ahli thariqah, syekh-syekh kita, tuan-tuan guru kita, itu pakunya bumi, Pak. Jadi mengenal Allah itu dengan cara zikir. Maka disebut al-azkar. Nah, kita-kita yang sudah umur di atas 40-50 nih, Pak. Sudah saatnya ke sana itu. Sudah saatnya itu. Kerja kena panas dikit lemes. Ya Pak ya. Kan beda. Waktu kita umur 20-an kemarin, ngangkat apa aja oke banget. Kalau sekarang mau ngangkat sesuatu mikir, Pak. Lah talok pinggang loh. Ditanya tangannya gimana? Menggek-gek apa enggak? Ada beban tok dulu udah amat. Bismillah. Makanya di usia seperti ini putaran tasbih kita harus lebih banyak. Karena secara natural, manusiawi, memang sudah saatnya kok. Gak usah banyak berdebat kalau di usia sekarang nih Pak. Sudah saatnya kita mengambil sesuatu, ambil zikir tertentu, cari gurunya, amalkan. Kalau Bapak di usia tua masih berdebat juga amalannya, AO, ya nggak beramal, Pak. Nah, jadi ahli debat aja kerjanya. Tapi tak satu pun tidak diambil. Di dunia ilmu keislaman, tafsir, apalagi tafsir nih Pak, banyak banget Pak. Ratusan tafsir nih Pak. Yang saya bawa cuma satu ini. Ya. Ahli tafsir banyak banget. Itu seperti kita di hutan. Banyak kayu, banyak serat-serat. Ambil salah satu. Ambil yang lain itu sebagai hiasan. Harus punya yang pokoknya. Yang kaidah fikih disebut dengan takhrijul furu' ala usul. Kenalilah Allah dengan zikir-zikir tertentu yang disebut al-azkar. Ini jamak, Pak. Singularnya itu adalah zikir. Jamaknya al-azkar.
Yang kedua, kenalilah Allah itu dengan al-ad'iyah. Ad'iyah ini jamak dari doa. Artinya doa-doa. Bagi Bapak Ibu yang pernah mengkaji perbandingan agama, di sini salah satu yang mencolok dari Islam itu adalah doanya ini. Apa yang nggak ada doanya gitu? Apa yang nggak ada doanya? Kita masuk toilet aja, itu doanya berapa itu Pak? Masuk. Ketika buang. Ketika keluar. Begitu kita mau masuk toilet, Allahumma inni a'udzubika. Masuknya kaki kiri. Itu diatur Pak. Ketika kita duduk di toilet, sudah terasa mau keluar sesuatu itu. Apa itu? Kalau bahasa Jawa ngeden. Kalau bahasa kita aja Pak. Itu begitu. Ghufronaka dibaca itu. Doa. Begitu kita keluar dari toilet, kaki apa yang keluar dulu Pak? Kaki kanan. Ada doanya lagi Pak. Alhamdulillahilladzi adhaba anil adha wa afani. Loh, mau ke toilet aja doanya 3 Pak udah. Masuk masjid kita juga ada doanya. Mau menunaikan hak suami istri, ada doanya. Waduh, ini luar biasa agama Pak. Maka disebut dengan al-ad'iyah. Doa-doa. Bukan satu doa Pak, doa-doa. Ini mengenal Allah. Bismillah, biismi Allah, bismillah. Jadi agama yang mengajarkan doa di seluruh aspek kehidupan kita, ya kita ini. Makanya kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Jadi setiap ruas tangan kita, kaki kita itu perlu sedekah. Salah satu sedekahnya dengan doa. Makanya orang yang malas berdoa itu dikategorikan orang sombong. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Al-Baqarah. Wa idza sa'alaka ibadi, apabila hambaku bertanya tentang aku, fa inni qarib, katakanlah Muhammad, aku sangat dekat. Ujibu, aku pasti akan mengabulkan dakwat da'i, doa seorang hamba. Allah kabulkan. Dengan catatan apa Pak? Idza da'ani, kalau Anda mau berdoa. Kalau nggak mau doa, Allah nggak mau juga. Ya Pak ya. Jadi ada
sesuatu yang memang perlu doa. Bisa nggak Prof tanpa doa kita dikasih? Ada. Nanti ini kajiannya Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini kita baru yang pokok. Bisa nggak kita itu nggak berdoa tapi kasih rezeki? Allah kasih. Tapi ya rezekinya rezeki standar. Rezeki untuk bertahan hidup. Tapi kalau kamu rezekinya pengen yang di atas rata-rata, doalah duha. Allahumma in kana rizqina fis sama' fa'anzilhu. Ya Allah, kalau rezeki di langit turunkan. Wa in kana fil ardi fa'akhrijhu. Kalau di bumi keluarkan. Wa in kana fil ma'i wath thalji fa'adrihu. Kalau di laut munculkan. Wa in kana ba'idan faqarribhu. Kalau jauh dekatkan. Wa in kana qalilan faqathirhu. Kalau sedikit banyakkan. Nah itu kalau gitu khusus doa. Jadi kalau mau standar-standar aja, orang hidup kita hidup. Ya sudah, nggak usah berdoa lagi. Ingin anak cucumu meningkat seperti layaknya orang hebat, berbanyak doa. Karena doa mukhul ibadah. Doa itu adalah tulang sumsumnya ibadah. Makanya idza da'ani, kalau kamu mau berdoa, Allah ujib. Fal yastajibu, aku akan kabulkan doanya. Wal yu'minu bi, sehingga dengan doa dikabulkan Allah itu bertambah fakta yaqinan bi fu'adik. Bertambah yakin kamu itu dengan doa-doa. Bapak Ibu yang sudah naik haji atau umroh, ke sana ngapain Pak? Ya doa. Ngapain lagi 40 hari kita di sana? Ya doa. Ya Pak Haji, doa aja, nggak ada yang lain. Menjolok rahmat Allah itu dengan doa-doa, di sana nggak ada yang lain. Mau ke tempat apa aja semuanya serba doa. Di Mu'tazam doa, di Hajar Aswad doa, di Makam Rasulullah doa, di Baqi doa. Di semua tempat itu akan disebut dengan Al-Haramain Asy-Syarifain. Karena di situ tempat doa-doa yang dimakbulkan Allah Subhanahu. Yang ketiganya adalah al-ibadat. Ibadat itu jamak dari ibadah. Ibadah itu banyak banget Pak. Banyak banget ibadah. Ada haqqullah, ada haqqul adam. Ada ibadah secara khusus pada Allah Subhanahu wa taala. Urusan pribadi. Itu ada juga ibadah yang berkaitan dengan manusia yang lain. Saya pikir pagi ini itu mengantar diskusi kita. Pas jam 6 sesuai jadwalnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang tanya. Kami silakan. Kami akan tafsir Al-Fatihah ataupun hal-hal lainnya seperti itu. Cukup? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
mengenai doa, kita berpikir doa itu kan dikabulkan. Tapi ada satu doa yang setiap saat kita minta, tapi tidak terkabulkan. Nah ini barangkali kita waktu itu waktu doa kapan mengaji bukan? Kemudian juga buat terkait dengan makbulnya doa. Allah itu Maha tahu kondisi hambanya. Ada doa itu yang kontan, Pak. Doa sekarang dikabulkan sekarang, dirasakan sekarang. Makanya seorang ahli sufi namanya Hasan al-Basri ketika ditanya tentang makbulnya doa, jawabannya sederhana aja. Ketika kamu itu sudah ingat Allah, mengucapkan Allah. Ketika kita sudah mengucapkan Allah ini, Pak, ketenangan itu merupakan awal dari dikabulkannya doa. Yakin ini bagian dari makbulnya doa. Jadi Bapak kalau ada hajat terus doa gitu, ada rasa tenang nggak, Pak? Ada rasa tenang apa enggak? Ada, itu sudah bagian dari wasilah dikabulkannya doa. Ya Pak ya, itu satu. Jadi ketenangan Bapak ketika yang besar dulu ya, naik haji atau umroh, sekarang waiting listnya kan puluhan tahun ya Pak ya, puluhan tahun, paharok mana tuh, begitu porsinya Bapak dapat, lalu sudah suruh ambil baju, ambil koper, ada rasa tenang nggak Pak? Ada nggak rasa ketenangan? Ingin segera, nah itu bagi kabul doa itu. Ya Pak ya, ada bagian dari kabulnya doa itu ketenangan itu. Makanya orang yang zikirnya tenang, itu mudah kabul doanya. Salatnya Bismillahirrahmanirrahim. Kayak imam kita tadi dinikmati Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu dialog kita dengan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Abdi yadhkuruni. Engkau hambaku, telah kau sebut namaku. Alhamdulillahirabbil alamin. Abdi yahmaduni. Hambaku telah memuji aku. Nah, coba kita renungkan di usia kita, kalau saya 50 ke atas Pak, sudahkah kira-kira kita tuh sholat dengan setenang itu? Kita nikmati sholat itu. Memang beda sih Pak, ibadah dengan belajar naik motor. Kalau naik motor Pak, waktu pertama kali belajar kan dia agak-agak tuh, ya Pak ya, pelan-pelan. Kalau sudah pinter, kadang 1 setang aja Pak. Bahkan ada yang anak kita tanpa setang.
Ya. Itu naik motor Pak. Mobil gitu juga sama. Butuh belajar di apa namanya? Itu kilometernya diatur. Begitu pinter nabrak orang. Itu beda dengan ibadah. Ibadah itu semakin pinter kita, semakin menunjukkan kualitas ketenangan. Jadi kalau sholatnya tenang, zikirnya tenang, insya Allah makbul doa itu diawali dengan ketenangan. Itu doa pertama. Doa kedua, ada yang kita minta sekarang. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam, malaikat kan protes. Protesnya apa? Qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ngaji tafsir ini gak sebentar, lama. Sampai ke ayat itu masih lama ini. Jadi Allah katakan, kami kurangnya apa sih Allah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Allah perlu apa sama kami ini malaikat? Kurang kami apa? Suruh tasbih kami tasbih, suruh tahmid kami tahmid. Jadi Allah itu kalau urusan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, cukup dengan malaikat Pak. Cukup dengan malaikat itu. Jamaah malaikat itu sudah memuji Allah tiap saat. Nggak kayak kita. Dari 33 aja lari Pak, sambil lari. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wala, pakai gagih pulang. Muter tasbihnya sambil jalan. Malaikat enggak Pak, suruh sujud aja. Ya Allah katakan, inni a'lamu ma la ta'lam. Aku lebih tahu malaikat kondisi hamba yang kuciptakan ini pada kamu. Nah di sini faq atau yakin bi fuadik ini sudah sampai ke arah hati nurani. Ada hikmah di balik itu semua. Bapak minta 1, kadang Allah kasih 10 Pak. Bapak minta sesuatu Allah nggak kasih kadang. Ada kok. Orang kalau rumah tangga kan pengen punya anak ya Pak ya. Semuanya pengen punya anak. Tapi ada dari pengantin baru sampai pengantin tua nggak punya anak. Ada nggak Pak? Ada nggak? Orang barok mana tuh? Ada juga sampai ampun-ampun Pak. Pantang kesenggol. Lah 12 anaknya masih juga. Udah ampun-ampun. Saya punya kawan tuh Pak. Orang kita Sumatera Utara. Anaknya udah 7 Pak. Perempuan semua. Istrinya bilang, Bang udahlah Bang. Udah 7 ini. Marga aku putusnya. Sekali lagi aja lah. Dengan izin Allah Pak, hamil yang ke-8. Begitu lahir, kembar 2 perempuan lagi. 9 anaknya udah putus, udah cukup 9 aja. Ada yang minta gak dikasih, yang gak minta terus jelos. Allah punya. Semua itu ada hikmahnya. Kenapa wajah kita berbeda-beda? Ada orang yang kerjanya sama, persis sama, tapi kok berbeda ininya itunya. Inni a'lamu ma la ta'lam. Allah Maha tahu kapan doa itu dikabulkan dan kapan takaran itu dikasihkan.
Yakinlah Pak, bahwa awal dari dikabulkannya doa adalah tumbuhnya rasa tenang. Yang sakit parah, Allah kasih hiburan. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Wahai yang sakit, kalau engkau sakit, aku yang nyembuhkan, bukan dokter. Kalau sempat dokter itu dikasih kewenangan menyembuhkan penyakit, Pak, mungkin dia nggak mati-mati, Pak. Kan dia tahu tuh obatnya. Makanya kalau kita operasi, Pak, ya, itu kan ada perjanjian itu. Kalau lewat jangan nuntut kan gitu. Begitu buka kamar operasi, dok, bagaimana? Kalau dokternya nunduk gini, kami sudah berusaha. Udah lah tuh. Kami sudah tapi di atas menentukan lain, udah pecah lah itu tangis. Kan dokter nggak punya hak untuk menyembuhkan. Ya Pak ya, nah, itu contoh. Ya. Bagi Pak punya dokter, kira-kira begitulah Paknya yang saya tahu selama ini. Jadi doa itu memang hanya Allah yang punya hak prerogatif untuk mengabulkan atau menolaknya, dan semuanya itu ada hikmahnya. Ya Pak Haji ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.